di selatan kota Padang. Seorang anak tersebut bernama Malin Kundang. Malin Kundang hidup bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan yang lebih. Di desa, Malin Kundang senang sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar si burung, satu-satunya ayam yang dimiliki orang tuanya. Sayangnya, setiap Malin berhasil menangkapnya, ia selalu menyiksa si burung. Pada suatu hari, ayah Malin Kundang orang gila macam apa konon itu? katanya negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana sangat mudah. Keesokan harinya, ayah Malin Kundang naik kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Ia meninggalkan ibu dan Malin di desa yang miskin itu. Hari demi hari berlalu, namun tidak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk bertahan hidup. Pada suatu ketika, Malin Kundang terjatuh ketika mengejar-ngejar si burung. Kakinya tersandung batu. Sang ibu segera mengobati luka si Malin Kundang. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat Malin. Hani, pengen juga. Lukanya akan sembuh, bekas lukanya tidak akan pernah hilang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Tahun pun berjalan dengan tergesa-gesa. Tanpa terasa, sekarang Malin telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan kuat. Ia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Kemudian Malin meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke negeri seberang. Keesokan harinya, Malin Kundang menginap ke dalam sebuah kapal. Dia bersembunyi di dalam sebuah peti kayu. Kapal pun berlayar. Namun di tengah laut, kapal itu dicegat oleh bajak laut. Semua awak kapal dibunuh oleh bajak laut. Tetapi Malin Kundang selamat karena ia bersembunyi di dalam peti. Saat dia keluar dari persembunyiannya, kapal itu sudah terdampar di sebuah pelabuhan yang besar dan ramai. Di dekat pelabuhan itu pun ada sebuah desa yang subur dan kaya. Malin Kundang tersenyum, meski tubuhnya lemas tak berdaya karena lama bersembunyi di dalam peti kayu. Malin Kundang bekerja keras siang dan malam. Hanya satu hal yang ada dalam benaknya, yaitu keinginan menjadi orang kaya. Akhirnya tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia menjadi kaya dan mempunyai kapal besar dengan 100 awak kapal. Ia pun mempunyai seorang istri yang cantik. Akhirnya mereka berlabuh ke kampung halaman Malin Kundang. Berita tentang kedatangan Malin Kundang terdengar ke telinga ibunya. Dengan hati riang, ibu yang sudah tua renta itu terseok-seok berjalan ke pelabuhan.
gaji. Gaji. Dia suka tangannya belum sama. Anggun belajar. Malin, malin anakku. Maling ayam. Apakah kau tidak mengenali ibumu ini, nak? Ibu yang melahirkan dan merawatmu. Ih, bagus. Aku yakin kau adalah anakku, Malin. Lihat bekas luka yang ada di kakimu. Loh, Dengan penuh rasa kecewa, sang ibu pun berdoa. Ya Tuhan, jika benar dia Malin anakku, berikanlah dia hukuman yang setimpal. Petir seketika menggelegar, padahal langit sedang cerah. Siar. Malin merasakan ada hal yang aneh. Tubuhnya terasa semakin kaku. Malin tidak menyadari kalau dia sedang dikutuk. Dia terjatuh dan tersipu mencium tanah. Dia langsung berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyelesaikan sebagai hak kepada ibunya Tam.